Barangkali itu yang terbaik. Dapat aku pastikan, ketika engkau tidak mampu melupakan kekasihmu yang sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena kecelakaan tunggal, adalah dikarenakan beliau almarhum adalah seorang lelaki yang sangat dermawan, baik secara emosional maupun material, bisa memberikan rasa aman kepada dirimu dan dapat meyakinkan bahwa engkau adalah merupakan segalanya. Apabila engkau selalu berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi dalam kehidupanmu, maka akan semakin bertambah banyak kesulitan-kesulitan di sekitarmu. Tetapi sebaliknya, apabila engkau mulai berpikir dan berbicara tentang bagaimana mencari solusi dan bagaimana cara menyelesaikannya, maka kelak akan engkau jumpai kesulitan-kesulitan itu akan berakhir dengan sangat mudahnya. Bukan suatu hal yang mustahil. Engkau akan kehilangan percaya dirimu dan kemampuanmu. Sekalipun aku tahu, engkau perempuan yang sangat kreatif dan punya banyak keistimewaan. Apabila engkau selalu sibuk memikirkan pendapat-pendapat orang lain terhadap dirimu dan selalu memberikan perhatian pada komentar-komentar mereka. Sementara ini memang engkau merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam dirimu, yang tidak ada tandingannya. Karena engkau belum pernah menjahati siapapun. Karena perasaan damai dalam hatimu itulah yang menyebabkan engkau tidur dengan pulas. Karena adanya percaya diri dalam dirimu. Engkau telah berhasil menempatkan dirimu sebagai tempat bersandar bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Jalanilah hidupmu dengan semangat bebas dan merdeka. Jangan memaksakan dirimu tunduk kepada nilai-nilai moral berdasarkan pandangan orang lain. Nanti dapat terlihat dengan jelas apakah percaya dirimu sudah rapuh. Ketika engkau merasakan kegamangan dan kegalauan terhadap pilihanmu sendiri dan cita rasamu sendiri, karena engkau tidak mendapatkan sanjungan dari orang lain. Tidak akan pernah engkau temukan seseorang yang kuat dan perkasa tanpa pahit dan getir masa lalu. Tidak ada orang yang mampu berpikir betul-betul rasional tanpa mengalami ujian besar dalam dirinya. Memang betul, wahai kekasihku, kejujuran dan keterus-terangan itu akan menyebabkan temanmu tidak banyak. Tetapi sekalipun demikian, engkau tidak perlu cemas. Sebab nanti engkau akan punya banyak teman yang jauh lebih berkualitas. Apakah engkau pernah merasakan atau belum? Tetapi aku dapat menduga, nanti suatu ketika engkau merasakan di dalam dirimu ada suatu hal yang paradoks. Bukan karena engkau mengalami gangguan jiwa, bukan. Melainkan karena hatimu menginginkan sesuatu, sedangkan otakmu menginginkan sesuatu yang lain. Keduanya terus bertengkar dan engkau tidak dapat memutuskan dengan pasti. Lalu lama-kelamaan engkau melarut dalam sengketa itu. Aku juga tahu engkau selalu menggunakan medsos.
Memang, media sosial memberi kesempatan kepada seseorang untuk menyalurkan pendapatnya. Untuk itu, salurkanlah pendapatmu secara positif. Apa yang engkau tulis dan apa yang engkau katakan adalah merefleksikan tingkat intelektualitasmu dan keluhuran moralmu. Kemudian, apabila engkau sepakat dan mendukung pemikiran-pemikiran apapun yang ada dalam dirimu, lalu kemudian engkau mengaktifkan imajinasi dan pikiranmu secara terus-menerus, maka engkau bakal dapat menggapai apa yang engkau inginkan di masa yang akan datang. Demikian itu terjadi karena akalmu sebagai regulator akan terus bekerja keras, merefleksikan sinyal-sinyal yang terkirim dengan cara apapun yang mereka sebut dengan law of attraction. Lalu terlepas dari itu semuanya, wahai kekasihku, terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang engkau lampahi dalam kehidupanmu sehari-hari. Seperti bekerja terus sepanjang hari, padahal engkau sangat kurang tidur. Berpikir secara berlebihan, menganalisa berbagai peristiwa tanpa batas karena ingin mengikuti keinginan orang lain. Dan ketika nanti banyak di antara teman-temanmu yang menjauhi dirimu, mudah-mudahan ini tidak bakal terjadi. Sebabnya dari dirimu sendiri, yaitu engkau yang menjadi sebab. Karena pikiran-pikiranmu yang pesimistis dan pandangan prediktif yang berlebihan. Ini yang biasa disebut dengan undang-undang persekusi. Aku percaya engkau punya kepribadian yang kokoh, sehingga engkau tidak akan ditinggalkan oleh teman-temanmu. Tetapi tidak berarti engkau mampu mengendalikan orang lain dan menguasai pikiran mereka. Melainkan engkau dinilai orang lain sebagai seseorang yang kokoh dan berimbang. Mereka memberikan kepercayaan kepadamu terhadap pendapat-pendapatmu yang sangat objektif. Termasuk kemampuanmu untuk tetap tinggal berdiam diri tanpa bicara dalam waktu yang lama. Tanpa rasa bosan dalam dirimu, dalam perbuatanmu dan sikapmu. Kondisi seperti itu malah membuat dirimu semakin lebih mampu berpikir secara objektif. Ketika engkau berusaha untuk bangkit kembali setelah ditinggal sendirian sebagai seorang single fighter, sedangkan semua teman-temanmu mengatakan mustahil engkau mampu melakukan itu, malah justru membuat dirimu berada dalam kondisi psikologis yang teristimewa. Engkau menjadi seorang pemenang, mendapat anugerah Tuhan dengan percaya diri yang sangat besar untuk melaksanakan tugas-tugas besar kehidupan. Sehingga semuanya menjadi mudah dan gampang tanpa ada rasa takut dan gelisah sedikit pun. 5 tahun lamanya. 5 tahun lamanya engkau ditinggal sendirian. Dengan segala penderitaan yang engkau tanggung. Termasuk berbagai macam kesulitan dan kesedihan yang harus engkau telan.
tidak mungkin mati begitu saja terkubur di dalam hatimu, melainkan segala perasaan itu hanya terkubur hidup-hidup. Bisa saja nanti ia bangkit dari kubur serupa zombie. Sehingga nanti apapun yang engkau rasakan, apakah itu sakit kepala, sakit otot, sakit pinggang, sakit perut, dan lain sebagainya, adalah merupakan sinyal-sinyal yang dikirim dari jasadmu sendiri, memberitahukan bahwa kondisi jiwamu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dikarenakan pikiran-pikiranmu dan segala perasaanmu yang negatif. Ketika engkau merasakan keletihan yang bersangatan dan rasa penat yang berlebihan, cobalah letakkan kakimu pada posisi yang lebih tinggi dari tubuhmu. Sebab nanti dalam posisi seperti itu, aliran darah yang dipompa jantung semakin lancar. Cara seperti itu merupakan latihan yang sangat efektif untuk relaksasi, supaya otot betismu mengendur. Memang, dari dulu aku selalu menghindar dari bertanya kepadamu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat perasaanmu terganggu. Seperti pertanyaan, mengapa tidak mencari pendamping yang baru? Seperti, mengapa sampai sekarang belum punya anak? Dan seperti, mengapa sampai sekarang engkau belum punya rumah? Bila aku bertanya seperti itu, pasti engkau merasa terganggu. Selama ini aku melihat engkau masih selalu merasakan the feeling of guilty, baik berupa penyesalan, menyalahkan diri sendiri terhadap berbagai kesalahan yang pernah engkau lakukan. Yang merupakan bukti bahwa engkau punya perasaan yang sangat sensitif. Juga sebagai dalil bahwa hatimu sangat santun dan baik. Akan tetapi, apabila hal itu berlebihan, aku khawatir nanti akan menyebabkan engkau mengalami depresi. Pertama-tama, yang perlu engkau yakini adalah bahwa cita-citamu sangat mungkin sekali dapat engkau gapai. Cita-citamu sangat mungkin sekali dapat engkau capai. Nanti setelah keyakinanmu kokoh, selanjutnya otakmu akan mencari solusi dengan berbagai macam cara untuk menggapai cita-citamu. Jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah demi mencapai cita-cita. Setelah sekian lama kita bersahabat, wahai kekasihku, dan semakin engkau sering bercerita kepadaku tentang kehidupan pribadimu, termasuk engkau berikan peluang kepadaku untuk masuk berbagi rasa bersamamu, membuat aku semakin yakin bahwa engkau telah memberikan kepercayaan kepada aku sepenuhnya. Sehingga selanjutnya, aku berjanji kepada diriku sendiri, aku akan merawat hatimu, dan aku tidak akan mengecewakan dirimu. Tetapi di sisi yang lain, aku juga ingin menyampaikan pesan kepadamu.
tolong jangan berlebihan punya rasa curiga terhadap orang lain. Rasa curiga yang berlebihan itu dapat menimbulkan rasa antipati. Di samping juga dapat menimbulkan berbagai reaksi yang tak terduga. Itulah sebabnya bersahabat dengan orang yang berjiwa was-was dan penuh curiga selalu tidak berumur panjang. Lalu, bagaimana selanjutnya? Tanyamu kepadaku sambil menghirup secangkir kopi di kedai yang hampir tersentuh ombak pantai. Aku tidak melarang engkau mengingat masa lalumu. Tetapi aku hanya memberitahukan kepadamu bahwa mengingat masa lalu itu hanya akan melelahkan otakmu sendiri. Bantahku cepat. Aku juga tahu itu adalah ketentuan Tuhan. Dan barangkali itu yang terbaik untuk diriku. Tambahmu lagi. Ya sudah, berarti selesai. Bila engkau sampai pada keyakinan, barangkali itu yang terbaik untuk dirimu. Tegasku cepat. Jadi engkau siap menikahiku? Tanyamu dengan gaya sedikit menantang. Kurumas tangan kananmu keras-keras dan engkau tidak memberontak. Lalu ku jawab, ya, dengan nada keras untuk memberikan kepastian. Apakah engkau yakin akan bahagia bersamaku? Aku sudah punya anak 5. Dan engkau seumur anakku. Tiba-tiba, engkau mengucurkan air mata. Indramayu, 7 Desember 2023. Abdul Syakur Yasin.